Halo, balik lagi sama gua, Uncensored Investor. Di video ini, gua akan kasih kalian tutorial gimana cara transfer Bitcoin dari exchange ke cold wallet. Waktu itu di salah satu video gua ada yang komen ya, tolong buatkan tutorial cara kirim Bitcoin dari exchange ke cold wallet. Makanya itu gua buat video ini sekarang ya. So, kalian jangan skip video ini ya. Tonton sampai habis supaya kalian bisa tahu gimana caranya dan melakukannya pastinya dengan benar gitu ya. Sebenarnya kalau untuk transfer Bitcoin, mau dari exchange manapun ya, mau itu lokal misalnya Indodax, Peluang dan lain-lain, ataupun exchange luar negeri ya kayak Binance, Bybit, Bitget dan lain-lainnya, itu caranya sama aja ya. Ke cold wallet ya. Cold wallet misalnya Trezor yang gue pakai nih atau Ledger gitu. Caranya sama aja kok. Yang kalian butuhin itu address-nya gitu ya. Karena address itu bisa dibilang kayak kalau kita di bank kayak nomor rekening lah gitu. Jangan sampai salah gitu ya. Kalau nomor rekening misalnya salah mungkin kita masih bisa lapor ke bank gitu ya. Masih bisa di withdraw uangnya atau di cancel gitu ya transaksinya. Tapi kalau di Bitcoin atau di kripto lain pun gitu ya, itu nggak bisa di-cancel. Karena itu address itu harus benar gitu ya. Oke, ini gue pakai Binance ya, dan ini gue di laptop ya, bukan di HP. Sebenarnya sama aja, mirip-mirip sih gitu ya, UI UX-nya. Oke, jadi gue di sini punya 0,00021 Bitcoin ya. Karena ini sebagai buat bikin video aja, buat ngetes gitu ya. Makanya gue pakainya sedikit aja nggak masalah gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi kita ke spot dulu ya. Nah, oke. Caranya yang pertama ya, kalau kita mau kirim Bitcoin dari exchange ke cold wallet, di exchange-nya kita klik withdraw gitu ya. Kalian jangan sampai ketuker, jangan sampai salah antara deposit atau withdraw gitu ya. Deposit itu kalau kalian mau transfer, sorry, mau menerima Bitcoin, ya, menerima aset lah dari manapun, itu deposit. Kalau kalian mau mengeluarkan ya aset kalian Bitcoin dari exchange ini, ya kalian pilih withdraw gitu ya. Oke, kita klik withdraw, ya. Sebenarnya UI UX-nya nggak 100% sama ya, cuman mirip-mirip gitu. Kalau di laptop kayaknya lebih agak sedikit ruwet ya dibanding di HP lebih simple. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini kita select koinnya ya, apa yang mau gue transfer ya, Bitcoin. Oke. Nah, ini hal yang paling penting ya, address ya. Gue tadi udah singgung ya, address itu kalau di bank kayak nomor rekening. Kalau kalian salah ya, salah hurufnya atau salah angkanya, huruf besar, huruf kecil kalian salah copy paste-nya, itu udah aset kalian hilang. Karena di kripto ya, di Bitcoin ya, sistem blockchain itu nggak bisa yang namanya em, sebuah transaksi itu diubah-ubah atau di cancel itu nggak bisa. Kalau kalian udah klik dan ternyata alamat address itu salah, ya em, aset kalian udah bakal hilang gitu, nggak ada yang bisa menolong. Karena itu, please dalam mengcopy paste address itu kalian harus cek berulang kali lah gitu sampai memang kalian yakin kalau itu betul, betul gitu ya. Oke, address ini dari mana? Address itu dari alamat yang akan menerima aset kita gitu ya. Nah, gue di sini cold wallet gue itu pakai Trezor ya. Jadi ya gue harus connect Trezor gue ke laptop ya. Ini udah gue connect ya, connected ya. Langsung kita ke sini, kita klik Bitcoin karena aset gue cuman ada di Bitcoin ya. Jadi nggak ada yang lain. Nah, kalau tadi kita dari exchange itu kita klik withdraw ya, karena kita ingin menarik aset kita dari sana, di cold wallet ini karena cold wallet itu si penerimanya, makanya kita klik receive. Oke. Iya. Nah, di sini ya, ini address gua ya. Gua klik show full address. Nah, kalau di cold wallet, ini kalian tolong boleh didengerin baik-baik ya, yang menonton di sini.
Kalau di cold wallet, mau itu Trezor, mau itu Ledger, itu sama aja. Kalian bakal diminta untuk mencocokkan antara alamat, ya, address yang ada di aplikasi cold wallet ini dengan address yang muncul di hardware kalian, gitu ya, hardware kalian. Mau itu Trezor, mau itu Ledger, sama aja. Kalian disuruh minta begini. Nah, ini gue sekarang ya, gue akan mencocokkan ya, antara address yang ada di aplikasi Trezor dengan yang ada di cold wallet gue, gitu ya. Hard wallet maksudnya. Gue cek satu-satu, bisa mungkin, HFMA, jumlah HM, kapan, MGY, ini, TVN, TVN, oke. Oke, gue udah cek ya. Setiap huruf, setiap angka, dan semua sama besar kecilnya ya, semua tepat. Kalau udah tepat ya, baru di hard wallet kalian itu kalian klik confirm ya. Nah, kalau udah klik confirm, kalian bisa copy address ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian benar-benar yakin ya bahwa address yang muncul di aplikasi cold wallet kalian dengan di hard wallet itu sama gitu ya. Walaupun ini kecil kemungkinan, tapi ada tetap kemungkinan ya. Kalau HP kalian atau laptop kalian kena virus atau malware, itu bisa aja. Ternyata pas kalian copy paste, itu ada huruf atau angka yang dirubah. Misalnya, hurufnya M, harusnya di sini M kecil, ternyata jadi M besar gitu. Beda huruf besar kecil aja, itu kalian salah gitu ya. Alamatnya salah, dan ya, aset kalian bisa hilang. So, please, di sini gue tekenin untuk kalian cek satu-satu gitu ya. Nggak apa-apa kalian capek sedikit, effort sedikit, tapi lebih baik asetnya aman gitu ya. Dibanding buru-buru ternyata alamatnya salah ya. Karena ini gue udah confirm ya, sama, langsung gue copy ya, langsung masuk sini, address ya. Nah, ini udah auto match ya, BTC. Nah, ini penting nih. Karena nggak semua exchange kayak gini. Tadi ada tulisannya auto match kan, udah pasti Bitcoin. Kalau misalnya exchange kalian nggak ada fitur auto match kayak gini, kalian ini namanya network ya. Networknya kalian udah pilih aja Bitcoin ya, BTC. Jangan pilih yang BEP20 atau yang lain-lainnya. Kalau kalian pilih yang bukan Bitcoin ya, ya udah itu salah. Salah network pun itu juga hilang nanti aset kalian gitu ya. Dan ini fee ya, fee yang harus dibayarkan gitu ya. Fee-nya itu 0,00005 Bitcoin atau 5 dolar ya. Sekitar 80 ribuan lah. Mahal sih, tapi ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini langsung maksimal aja, max gitu ya. Dikurangin sama network fee, jadi gue cuma nanti menerima 0,00016. Itu nggak masalah ya. Oke, langsung gue withdraw ya di sini ya. Nah, untuk withdraw itu nanti gue ada beberapa konfirmasi gitu ya. Nah, ini semua udah, nanti gue menerima ini ya 0,016. Klik continue ya. Nih, transaction cannot be cancelled. Ini yang harus kalian paham ya. Di crypto tuh nggak bisa di cancel. Kalau kalian salah, kalian nggak bakal bisa minta tolong ke Binance atau ke exchange kalian gitu ya. Nah, ini udah klik continue ya. Nah, ini disuruh masukin verification code ya, gue bakal dapet di email ya, gue bakal buka emailnya, tapi dari HP aja. Oke, oke. Nah, oke, ini udah your withdrawal request is being reviewed, gitu ya. Nah, please note that you will receive an email. Oke. Nah, ini udah sebenarnya udah diproses ya, udah diproses. Nah, kita tinggal nunggu aja. Nah, kita bisa sambil nunggu nanti ngelihat di sini gitu ya. Biasanya eh transfer Bitcoin itu memerlukan waktu sekitar 10 sampai 60 menit ya, atau 1 jam. Memang cukup lama ya transfer Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin itu memang bukan diciptakan untuk
apa namanya, payment method yang cepat ya, kayak misalnya Solana gitu ya, yang sangat cepat gitu ya. Bitcoin tuh memang diciptakan untuk store of value gitu. Jadinya memang untuk eh, apa namanya, kecepatan transfer memang jatuhnya lama gitu ya. Nah, ini udah bertambah nih, ini gue ya, udah tiba-tiba 0,00115. Tadinya kan 0,0009 gitu ya. Kita langsung buka, lumayan cepet nih gitu. Biasanya cukup lama gitu ya. Berarti memang network di Bitcoin-nya lagi nggak terlalu rame ya gitu. Nah, tapi ini masih pending ya, masih pending. Nanti kalau udah sukses, itu tulisannya bakal kayak gini, confirm gitu ya. Nah, kalau ini kan kita masih pending ya, nih masih unconfirm gitu. Kalau masih unconfirm itu artinya transaksi Bitcoin kita itu belum di verifikasi sama Bitcoin miner ya atau penambang Bitcoin. Artinya transaksi gue yang gue buat ini itu masih ada di area mempool namanya gitu ya. Mempool itu area di mana transaksi-transaksi Bitcoin yang masih menunggu untuk verifikasi atau bisa dibilang masih menunggu untuk diverifikasi ya sama si para miner. Dan berapa lama waktunya ya tergantung gitu ya. Antara 10 ya sampai 60 menit gitu ya. Paling enggak segitu gitu ya. Kadang bisa 20 menit, kadang bisa 30 menit gitu ya. Dan kalau kalian udah ngikutin gua dari awal gitu ya, em, exchange yang gua pakai, exchange utama gua itu sebenarnya peluang. Kenapa peluang? Karena itu exchange lokal kan. Gua memang sistemnya untuk beli Bitcoin ini nabung lah setiap bulan. Gua nggak masalah mau itu harganya lagi naik, harganya lagi turun, pokoknya gue beli ya. Karena gue ngelihatnya untuk jangka waktu yang panjang gitu ya, untuk 20, 30, 40 tahun lagi. Jadi memang gue kalau nabung Bitcoin itu di exchange tersebut gitu ya. Tapi kalau kalian lihat video sebelumnya, gue sekarang lagi ngambil loan ya, atau bisa dibilang hutang bahasa Indonesianya, gue pakai Bitget gitu ya. Jadi semua Bitcoin gue yang gue tabung ya dari awal yang ada di peluang itu gue pindahin semua ke Bitget gitu ya. Gue pindahin ke sana supaya gue bisa dapat loan ya dalam bentuk USD. Kemarin gue pinjem 5.800 USD dan 5.800 USD tersebut itu gue beliin lagi Bitcoin ya supaya Bitcoin gue lebih banyak. Dan sekarang fokus gue ya untuk pelunaskan hutang gue gitu ya, loan gue itu. Dan kenapa ini gue pakai Binance ya karena gue lagi ngebuat video aja gitu ya. Karena exchange Binance gue itu jarang gue nggak pernah hampir nggak pernah gue pakai gitu ya. Karena sekarang gue lagi pakai Peluang, Bitget dan Binance ini untuk video gitu. Jadi gue nggak mau campur-campur ya. Gue nggak mau mencampur. Gue pakai Bitget karena Bitget gue untuk loan gitu ya. Gue nggak mau pakai peluang untuk bikin video ini karena itu untuk nabung gua bulanan jadinya ya gue pakai Binance saja supaya nggak campur-campur biar bersih aja sih gitu. Ini kita lihat memang masih pending ya, masih cukup lama gitu ya karena belum 10 menit. Oke, transaksi gua udah confirm ya, udah nih kita lihat ya nggak terlalu lama lah ya, ada mungkin 10 menit ya. Sangat cepat ya. Nih, udah confirm. Kalau udah confirm gini, artinya Bitcoin kita udah benar-benar punya kita. Udah masuk ke address kita ya, udah selesai diverifikasi sama Bitcoin miner ya. Dan ya, sekian video dari gua ya. Semua tadi penjelasan di video ini ya. Semoga video ini bisa kasih kalian ya pengetahuan ya, cara untuk mentransfer Bitcoin ya dari exchange ke cold wallet dengan benar ya, pastinya. Dan terus stay tune untuk lanjutan video setelah ini. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian.
kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.